teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga baik-baik ya. Perkenalkan, nama saya Muayana dari PAUD 5B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikitnya tentang kebutuhan dan gaya belajar anak usia dini. Sebelum kita ke gaya belajar anak usia dini, ada baiknya kita mengetahui dulu terlebih dahulu apa itu pengertian gaya belajar. Pengertian gaya belajar adalah merupakan aktivitas manusia dalam memperoleh pengetahuan melalui lingkungan maupun bahan ajar. Setiap individu memiliki gaya belajar tersendiri untuk memperoleh pengetahuan. Cara belajar yang berbeda-beda tersebut disebut gaya belajar. Jadi setiap individu atau siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, dan gaya belajar itu dan yang berbeda-beda itu disebut gaya belajar. Menurut Kev 1988 menyatakan bahwa gaya belajar berhubungan dengan cara anak belajar serta cara belajar yang disukai siswa serta cara belajar yang disukai siswa pada umumnya akan sulit memperoleh informasi dalam satu cara yang dirasa tidak nyaman bagi mereka. Siswa memiliki kebutuhan belajar sendiri, belajar dengan cara yang berbeda serta memperoleh informasi dengan cara yang berbeda. Jadi tadi dibilang gaya siswa juga memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Setiap siswa memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi sebagai guru kita harus mengetahui karakter anak terlebih dahulu, gaya belajar anak yang terlebih dahulu. Kan karakter anak itu berbeda-beda. Baiklah, saya di sini akan menerangkan gaya belajar anak. Di sini saya akan menerangkan 5 gaya belajar yang saya akan terangkan. Yang pertama yaitu gaya belajar visual. Gaya belajar secara visual ini yaitu kemampuan belajar dengan melihat. Gaya belajar ini digunakan pada orang dengan indera penglihatan yang tajam dan teliti. Kemampuan belajar yang berhubungan dengan ini yaitu seperti matematika, bahasa Arab, bahasa Jepang, simbol-simbol dan lainnya yang berkaitan dengan bentuk. Seperti kalau di PAUD kan seperti menyusun balok, terus memasang puzzle, itu kan membutuhkan penglihatan yang tajam dan membutuhkan penglihatan yang tajam. Terus yang kedua yaitu belajar auditori. Orang dengan gaya belajar auditori memiliki indera pendengaran yang lebih baik dan lebih terfokus. Orang dengan gaya belajar ini mampu memahami suatu lebih baik dengan cara mendengarkan. Hal ini berkaitan dengan proses menghafal, membaca atau soal cerita. Auditori ini seperti membaca, bercerita seperti gurunya. Jadi siswa gaya belajar dengan auditori ini lebih terfokus, lebih mendengarkan. Seperti kalau misalkan gurunya bercerita, siswanya mendengarkan, itu disebut gaya belajar auditori. Terus gaya belajar yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik yaitu gaya belajar dengan melibatkan gaya gerak. Hal yang berkaitan yaitu seperti olahraga, menari, memainkan musik, percobaan laboratorium dan lainnya. Gaya belajar ini lebih efektif untuk anak yang menyukai gerak dan gambaran imajinasi. Seperti gaya belajar ini lebih ke gerak. Seperti anak yang hiperaktif kan suka gerak-gerak tuh. Pas pelajaran olahraga, gaya belajar kinestetik ini dibutuhkan. Seperti kan kadang ada tuh anak yang suka suka gerak-gerak tuh ya. Itu anak itu lebih ke gaya belajarnya lebih ke kinestetik. Terus yang keempat yaitu gaya belajar global. Anak dengan gaya belajar global memiliki kemampuan memahami suatu secara menyeluruh. Pemahaman yang memiliki berisi gambaran yang besar dan juga hubungan antara suatu objek dengan yang lainnya. Anak dengan gaya belajar global
juga mampu mengartikan hal-hal yang bersirat dan bahasanya sendiri secara jelas. Jadi anak yang suka gaya belajar dengan suka global ini, anak ini menyeluruh gaya belajarnya, ke auditori iya, terus kinestetik iya, dia tuh lebih suka ke global, itu menyuruh belajarnya apa aja gitu masuk. Terus yang kelima yaitu gaya belajar analitik. Gaya belajar analitik yaitu anak memiliki kemampuan dalam memandang sesuatu cenderung ditelaah terlebih dahulu secara terperinci, spesifik dan teratur, mengerjakan suatu hal secara bertahap dan urut. Jadi anak yang belajarnya analitik ini anaknya itu teliti, dari mengerjakan sesuatu itu dari awal sampai akhir itu harus spesifik dan sebagus mungkin gitu kayak belajar ke analitik ini. Mungkin hanya itu dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.